Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan yang mubarak ini kembali kita berjumpa di masjid dari Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan satu ibadah yang agung, yaitu salat subuh secara berjamaah. Maka dari itu ma'asyarul muslimin, walhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat Islam dan iman serta nikmat kesehatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Pada pagi hari ini ba'da subuh, insyaallah taala kita duduk di sini untuk saling memberikan nasihat, mendengarkan nasihat-nasihat. Semoga dengan nasihat ini kita bisa mengambil ilmu dan pelajaran, menambah ilmu dan iman. Kajian kita di subuh hari ini seperti yang telah disebarkan bahwa ini adalah pengajian kita yang terakhir setelah 5 hari berada di sini. Judul kita pada subuh hari ini merenungi ringkasnya kehidupan dunia, merenungi hakikat kehidupan dunia. Setiap muslim dan setiap muslimah, semua kita wajib untuk sadar bahwa kehidupan kita hidup di dunia ini sangatlah ringkas. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah Ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha, seakan-akan tak kala mereka melihat ketika terjadinya hari berbangkit, ketika mereka melihat terjadinya hari kiamat kelak, maka seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali sesaat di waktu duha. Meskipun Allah Ta'ala memberikan kita umur sampai 100 tahun misalnya, tak kala kita melihat kejadian hari berbangkit pada hari kiamat, maka kita tidak merasa hidup di dunia ini kecuali hanya beberapa jam. Karena memang kehidupan dunia ini sangatlah ringkas. Maka beruntunglah orang-orang beriman di mana mereka mempergunakan umur dan waktu mereka dengan sebaik-baiknya.
Dunia ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, makna dari hadis ini bahwa seorang mukmin hidup di dunia ini, mereka itu terpenjara karena mereka tertahan di dunia ini dari syahwat-syahwat yang haram. Mereka dilarang dari hal-hal yang dilarang, diharamkan di dalam Islam. Mereka dibebankan untuk melaksanakan ketaatan, harus sholat, harus bayar zakat, harus puasa. Allah Ta'ala bebankan orang beriman. Fa'idha mata istaraha min hada. Maka tak kala mereka meninggal, maka mereka akan beristirahat dari perkara ini, menuju kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan berupa kenikmatan yang kekal dan abadi. Warraha, mereka akan beristirahat setelah kematian mereka. Adapun orang kafir, maka mereka di dunia ini bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Itu pun mereka mendapatkan dunia yang sedikit setelah mereka berusaha dengan berat. Meskipun mereka bebas di kehidupan dunia ini, melakukan apa yang mereka inginkan, meninggalkan perintah, melakukan apa yang diharamkan dari syahwat-syahwat mereka, tapi tak kala mereka akan meninggal, mereka akan mendapatkan azab yang abadi, yaitu azab neraka. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis bahwa seorang mukmin tak kala dia meninggal, jika dia bertakwa, maka dia akan beristirahat setelah kematiannya. Datang dalam hadis Abu Qatadah, riwayat Bukhari dan Muslim, kata sahabat Abu Qatadah Ar-Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bercerita bahwasannya Rasulullah SAW marra alaihi bi janazah. Pernah lewat satu jenazah di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, mustarihun au mustarahum minhu. Nabi memberikan komentar kepada orang yang mati itu. Nabi berkata, mustarihun. Orang yang mati ini hanya dua keadaan. Mungkin dia mustarih, beristirahat dari kepenatan dunia setelah dia beribadah, au mustarahum minhu, atau mungkin manusia beristirahat dari kejelekan. Mungkin manusia beristirahat dari keburukannya, akhlak buruknya, kemaksiatannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu. Apa makna ucapan antum al-mustarih dan al-mustarahu minhu? Maka Nabi menjelaskan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Seorang mukmin itu dia akan beristirahat dari beratnya kehidupan dunia. Mereka akan beristirahat dari penatnya kehidupan dunia. Karena di kehidupan dunia seorang mukmin selalu mendapatkan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Mereka wajib melaksanakan perintah. Di subuh hari mereka harus bangun untuk sholat. Di waktu duhur wajib dia sholat. Di waktu asar dia wajib sholat. Tiba waktu maghrib, isya, dia diwajibkan untuk sholat. Meskipun itu berat bagi dia. Dia dibebankan untuk meninggalkan apa yang diharamkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat. Maka tak kala dia meninggal, kata Nabi, dia beristirahat dari min nasabid dunia, dia beristirahat dari penatnya dan beratnya kehidupan dunia. Wa adaha,
Dia akan beristirahat dari pedihnya kehidupan dunia menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal abdul fajir, sedangkan hamba yang jelek, hamba yang buruk, hamba yang fasik, pelaku maksiat, yastarihu minhul ibadu, hamba-hamba yang lainnya akan beristirahat dari keburukan dan kejelekan dia. Hamba yang tidak baik akhlak dan adabnya, manusia akan beristirahat dari kejelekan lisannya, dari kejelekan perbuatan tangannya. Wal biladu, bahkan negeri, kampung, kota beristirahat dari kejelekannya. Wasyajaru, bahkan pepohonan-pepohonan yang dia hidup di sekitarnya, bahkan pepohonan dan tanam-tanaman beristirahat dari kejelekannya pelaku maksiat. Ya, wadawabu, bahkan binatang-binatang, semut-semut, hewan-hewan beristirahat dari kejelekannya pelaku maksiat. Kenapa seperti ini, ma'asyiral muslimin? Para ulama menyebutkan orang ketika dia melakukan maksiat, maka hamba yang lainnya, binatang yang lainnya, bahkan tanaman-tanaman yang lainnya ikut merasakan kejelekan yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Hujan tidak turun karena orang berbuat maksiat. Turun musibah, banjir, gempa bumi, tsunami. Siapa yang ditimpa? Orang sholat, orang bertakwa, gara-gara orang berbuat maksiat. Hujan tidak turun, hewan membutuhkan air, manusia membutuhkan air, tanam-tanaman membutuhkan air. Hujan tidak turun karena adanya orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan zakat, ketika kaum muslimin tidak membayar zakatnya, maka hujan tidak akan turun. Jadi contoh ma'asyiral muslimin bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan cobaan. Taib. Dan para ulama juga menyebutkan, ketahuilah bahwasanya orang beriman, ya, di akhirat kelak ketika mereka masuk ke dalam surga, tentunya mereka akan tinggal di dalam surga bertingkat-tingkat. Di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Nah, disesuaikan dengan iman dan disesuaikan dengan amalan mereka di kehidupan dunia. Dan Allah Ta'ala Maha Adil, ya, terhadap tingkatan dan pembagian tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Zukhruf, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala berfirman, itulah al-jannah, surga yang diwariskan kepada kalian dengannya. Bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amalan-amalan kalian. Disebabkan karena amalan kalian. Dan kabar gembira yang diucapkan oleh malaikat ketika seorang mukmin, seorang muslim masuk ke dalam surga, maka malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Jadi malaikat mengucapkan kalimat selamat kepada penghuni surga ketika mereka baru masuk ke dalam surga. Di depan pintu surga, maka malaikat akan mengucapkan keselamatan kepada mereka atas apa? Keberhasilannya dan kesabarannya. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian masuk ke dalam surga. Bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Tidak disebutkan selamat atas kalian karena kamu sholat, karena kamu puasa, karena kamu sedekah, tidak. Tapi karena kesabaran kalian. Kenapa kesabaran disebutkan di sini? Karena kesabaran adalah kunci kesuksesan dan kunci keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tanpa kesabaran tidak bisa kita sholat, tidak bisa kita puasa, tidak bisa kita sedekah, tidak bisa kita jadi hamba yang taat. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sudah pasti tingkatan surga itu orang yang amalannya sedikit
mungkin pasti tidak akan sama dengan orang yang amalannya dan ibadahnya banyak. Orang yang semangat di dunia ini dengan beribadah, tentu keutamaannya dan tingkatannya dalam surga tidak sama dengan orang yang amalannya sedikit. Apalagi orang yang malas. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakkan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi ini akan digoncangkan dengan sebenar-benarnya, digoncangkan secara berturut-turut, dan itulah kejadian hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat itu, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk menghisap hambanya, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat pun ikut datang bersama Allah Ta'ala dengan bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam, dan semua orang akan melihatnya. Yawma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari ketika neraka jahanam diperlihatkan kepada manusia, ketika mereka akan dihisab, maka pada hari itu sadarlah semua manusia. Wa anna lahu dzikra, tapi tidak ada gunanya orang sadar pada hari itu. Tidak ada manfaatnya manusia sadar pada hari itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dulu di kehidupan dunia mengerjakan amalan salih untuk hidupku pada hari ini. Manusia akan menyesal, dan manusia akan mengingat, kenapa dulu saya tidak beramal salih. Semua manusia akan sadar dan mengingat semua amalannya yang dulu dia kerjakan di dunia, namun dia sudah lupakan. Maka di akhirat pasti dia akan mengingat amalan tersebut yang dia kerjakan di dunia. Maka pada hari itulah manusia akan sadar dan berandai-andai, kenapa dulu saya tidak beramal di kehidupan dunia? Ya. Kenapa mereka tidak beramal untuk kehidupan akhirat mereka? Ayat ini, kata para ulama, meskipun ayat ini turun untuk orang kafir, namun ini juga nasihat untuk orang beriman ayat ini. Ya, meskipun ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan berlaku bagi orang kafir, tapi berlaku juga bagi orang beriman, sehingga orang kafir pada hari kiamat akan menyesali kenapa mereka tidak beriman waktu mereka hidup di kehidupan dunia, sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Adapun orang yang beriman, mereka juga pasti akan menyesal kenapa dulu mereka kurang beramal saleh. Penyesalan ini akan semakin bertambah tak kala orang beriman melihat kedudukan orang-orang yang beramal pada waktu itu. Mereka akan bertambah penyesalannya tak kala mereka melihat kedudukan orang-orang yang beramal dan ibadahnya lebih banyak dibandingkan dia. Karena itu tidak akan sama derajat dan tingkatannya surga seorang yang banyak ibadahnya dengan orang yang sedikit ibadahnya. Tidak akan sama kedudukannya orang yang sholatnya lebih banyak dibandingkan orang yang sedikit sholatnya. Orang yang sholat sunnahnya 2 rakaat tentu tidak akan sama dengan orang yang sholat sunnahnya 4 rakaat. Karena itu Nabi SAW dalam hadis Ummu Habibah, tidaklah seorang hamba muslim, kata Nabi SAW, sholat 12 rakaat sehari semalam, bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. 12 rakaat sholat sunnah rawatib, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk dia istana dan rumah di dalam surga. 12 rakaat, Pak.
12 rakaat itu diterangkan dalam riwayat yang lain dan juga diterangkan oleh para ulama. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6, 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Karena itu datang dalam hadis yang sahih. Kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-qada." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, salat sunnah rawatib. Kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri, tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atayn qabla al-qadati, dan Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar. Bahkan para ulama ahli fikih mengatakan bahwa di antara seluruh sholat sunnah malam maupun siang, termasuk seluruh sholat sunnah rawatib, yang paling utama dan paling afdal adalah sholat sunnah sebelum subuh. Namanya sholat sunnah fajar. Makanya datang dalam hadis riwayat Imam Muslim, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, kata Nabi. 2 rakaat salat sunnah fajar yang dikerjakan setelah azan subuh. 2 rakaat itu, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Keutamaannya di sisi Allah lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isi. Makanya balasan bagi orang yang mengerjakannya luar biasa. Tidak bisa kita bandingkan dengan dunia dan seluruh kemegahannya, seluruh kelezatannya, dan seluruh kenikmatannya. Kalau ada orang yang punya dunia ini, Pak, dia yang punya ini, dunia ini, mulai dari emasnya, kendaraannya, tanahnya, rumahnya, kebunnya, semua kenikmatan di dunia ini dia miliki. Muslim yang mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar yang kita kerjakan tadi, itu lebih baik pahalanya di surga nanti dibandingkan dunia dan seluruh isi. Allah mudahkan bagi siapa yang Allah mudahkan, dan tidak bagi orang yang tidak dimudahkan. Maka walhamdulillah kalau Allah Ta'ala mudahkan kita melaksanakan ibadah ini. Cukup dibaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua, dikerjakan dengan ringkas. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah sebelum subuh, dan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi totalnya 4. Bahkan dalam hadis Aisyah dari istri Nabi SAW juga menceritakan bahwa Nabi kadang dia tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Pernah satu kali beliau terima tamu, tak sempat kerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau mengqadanya, membayarnya setelah zuhur. Jadi Nabi kerjakan setelah zuhur 4 rakaat untuk mengqada salat sunnah sebelum zuhur tadi. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan siapa yang tidak sempat mengerjakan salat sunnah fajar sebelum subuh, hendaklah dia mengerjakannya pada waktu duha. Jadi kalau tidak sempat kerjakan salat sunnah sebelum subuh karena ketiduran, karena terlambat, maka tidak apa-apa diqadha nanti. Kapan? Di waktu duha. Jam 7, 8, 9 dengan niat salat sunnah fajar. Ma'asyiral muslimin, ini gambaran bahwa orang-orang mukmin itu akan menyesal pada hari kiamat karena apa? Melihat kurangnya amalan saleh mereka. Maka tidak heran kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba dan bersemangat untuk beramal saleh. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam beramal. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat berbagai macam dalam surga. Setelah itu Allah sebutkan apa? Allah sebutkan nikmat-nikmat makanan, minuman, istri-istri dalam surga. Ya, tempat tinggal dalam surga, pepohonan dalam surga.
Setelah Allah sebutkan berbagai macam nikmat dalam surga itu, Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Maka terhadap nikmat kehidupan itulah, kehidupan surga, dengan itulah kalian harusnya berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau meminta surga, mintalah surga yang paling tertinggi. Kan kita diajarkan oleh Nabi untuk minta surga, berlindung dari neraka. Bahkan datang dalam satu riwayat, tidaklah seorang hamba meminta surga 3 kali, kecuali surga akan berkata, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga." Dan tidaklah hamba berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, kecuali neraka akan berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dari neraka." Nabi SAW bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Ya, Nabi SAW berkata, jika kalian berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, maka mintalah surga al-firdaus. Fa'innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga al-firdaus itu adalah yang paling terbaiknya dari surga dan yang paling tertingginya dari surga. Dari surga al-firdaus inilah mengalir sungai dari sungai-sungai dalam surga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Merenungi tentang akhir kehidupan dunia ini, kita harus sadar bahwasannya umur kita itu tidak panjang. Umur umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang panjang, pendek-pendek. Beda dengan umurnya umat-umat di zaman dahulu. Umur umat di zaman dahulu itu panjang-panjang, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ya, seperti contoh misalnya Nabi Nuh saja. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. 50 tahun lagi cukup 1000 tahun umurnya. Berdakwahnya saja itu. Dia berdakwah. Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Nuh berdakwah berapa? 1000 tahun kurang 50 tahun. Coba bandingkan umur kita ini. Tidak sampai 1/10-nya itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmat dan keutamaannya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan umur umat ini lebih pendek dan rezekinya lebih sedikit dibandingkan umat terdahulu. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini. Karena umat terdahulu diberikan umur yang panjang, rezekinya sangat banyak, akhirnya menyebabkan mereka lupa terhadap akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umurnya umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70, kata dia. Jadi umurnya umat ini kebanyakannya di situ paling banyak. 60 sampai 70. Umur Nabi Muhammad SAW berapa? 63 tahun kan. Jadi kalau umur tak sudah 50 tahun, sedikit sudah itu. Banyak-banyak berpikir tentang akhir. Perbanyak ibadah, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kalau kita punya umur sudah 50 tahun, apalagi 60 tahun, perbanyak kebaikan. Jangan lagi berpikir tentang bagaimana kita dapatkan dunia banyak-banyak, beli mobil, beli rumah. Bukan dilarang orang kaya, tidak. Tapi perbaiki sudah pikiran kita. Ada orang sudah umur sudah tua sekali, tapi dia masih mau berhias dengan dunia. Lalai dari akhirat. Ya, lalai dari kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Padahal kita dari semenjak saat ini, ma'asyarul muslimin, dari semenjak saat ini 50 tahun ke depan atau mungkin 100 tahun ke depan, kita semua di sini sudah pasti mati. Tidak mungkin tidak. Benar tidak ini? Semua kita yang hadir di sini 100 tahun ke depan mati kita atau tidak?
Yakin tidak kita sudah mati? Kalau ada yang berkata 100 tahun saya masih hidup ke depan, itu berkhayal namanya. Mungkin 50 tahun ke depan, atau mungkin kurang dari 50 tahun ke depan, kita semuanya sudah terkubur dalam tanah. Tidak ada orang yang tidak mati di dunia. Kematian itu adalah ibarat gelas yang dimana manusia akan bergiliran akan meminum hal itu. Semua kita akan mendapatkan giliran. Hanya saja ada orang yang meninggal membawa bekal. Dan ada orang yang meninggal tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah. Tidak ada bekalnya. Itu namanya orang yang mati, berani dia mati. Tanpa ada bekal, berani dia mati. Iya. Ada juga orangnya, dia tidak punya amalan, berani dia mati. Adapun orang yang sadar akan hakikat kehidupan ini, meskipun sebanyak apapun amalannya, dia akan takut. Mati ini, amal saya sedikit. Itu pun sholat, kadang bolong-bolong, kadang terlambat. Kadang itu pun sholat lagi, kadang tidak khusyuk. Dan tidak ada orang yang yakin di dunia ini amalannya diterima. Tidak ada orang yang yakin. Sampai sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau seandainya saya yakin sholatku diterima 2 rakaat, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itu ma'asyarul muslimin, umur kita ini tidak ada yang panjang. Umur kita tidak ada yang panjang. Perbanyak istighfar dan taubat atas dosa kita. Perbanyak amalan salih. Perbanyak amalan salih. Iya. Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyit salasatun. Akan mengikuti orang yang meninggal 3 perkara. Semua orang yang meninggal, kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, semua orang yang meninggal akan mengikutinya 3 hal. Ahluhu, keluarganya akan mengikuti dia, mengantarnya kematiannya di dalam kuburnya. Dia akan diantar ke kuburan oleh keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Yang ketiga yang mengantarnya adalah amalannya. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan pulang 2 perkara dan yang kekal bersama si mayit hanya 1 perkara. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Setelah dia dikuburkan, keluarganya, kerabatnya, istrinya dan anaknya, bagaimanapun cinta dan kasih sayangnya terhadap istri dan anaknya, pasti dia akan tinggalkan istri. Enggak ada orang yang dikuburkan, istrinya ikut di kuburan, tidak ada. Walaupun dia cinta dengan anaknya, dia akan tinggalkan. Walaupun dia cinta mobilnya yang baru dia beli, dia akan tinggalkan mobilnya. Walaupun dia cinta dengan rumahnya, dia akan tinggalkan rumahnya. Yang sudah dia bangun, capek, punggungnya cari uang, dia akan tinggalkan semua itu. Dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Wa maluhu, dan hartanya. Hartanya semuanya akan dia tinggalkan. Iya. Wa yabqa amaluhu, wa yabqa amaluhu. Dan yang kekal bersama dia hanyalah amalan-amalan solehnya. Itulah yang diharapkan oleh orang yang mati setelah kematiannya. Karena itulah para ulama memberikan kita nasihat. Bertemanlah kalian, wahai orang-orang beriman, dengan teman yang setia, yang tidak akan berpisah dengan kalian sampai kematian. Karena tidak ada teman setia di dunia ini kecuali 1. Tidak ada teman setia bagi kita sampai menemani kita dalam kuburan. Tidak ada teman setia yang sebenarnya bagi kita kecuali siapa? Salat kita, puasa kita, sedekah kita, dan amalan soleh kita. Adapun istri, anak, sampai kematian selesai. Selesai. Sehingga dia akan tinggalkan rumahnya. Mungkin rumah yang sudah kita bangun 100 tahun ke depan akan ditinggali oleh orang yang tidak kita kenal. Istri kita sudah tidak ada, anak sudah tidak ada, cucu mungkin sudah tidak ada. 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, mungkin rumah kita akan ditempati oleh orang yang tidak kita kenal. Rumah yang kita bangun
mobil yang kita beli akan dipakai oleh orang. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Ada yang mengingat kakeknya yang meninggal 100 tahun yang lalu? Kakeknya? Gak ada. 200 tahun yang lalu? Gak ada yang ingat. Mungkin keluarga kita menangis ketika kita meninggal. Keluarga kita menangis ketika keluarga kita meninggal paling lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu kita akan dilupakan. Kita akan dilupakan. Hakikat kehidupan dunia ini, ma'asyiral muslimin, tidak ada yang setia bersama kita kecuali amalan salih. Maka orang yang paling bodoh, orang yang tidak beramal, itu orang paling bodoh. Dia tidak beramal, tidak punya bekal, lalu dia meninggal. Maka pelajaran yang paling berharga untuk orang beriman tentang arti kehidupan dunia ini adalah kematian. Itulah ujian yang paling berat yang didapatkan orang beriman di dunia. Kematian. Banyak ujian yang menimpa kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Banyak ujian yang menimpa kita. Ada yang sakit, ada yang kurang uangnya, ada yang dililit hutang, ada orang masalah dengan istrinya atau anaknya atau tetangganya. Banyak orang dapatkan ujian, macam-macam orang dikasih ujian. Puncak segala ujian adalah kematian. Itulah puncak ujian. Puncak segala ujian adalah kematian, ketika kematian mendatangi kita. Sedangkan kita tidak bersiap untuk mati. Kita belum siap untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Yang sedikit. Yang sedikit ini. Berapa amalan kita ini? Kelemahan kita dalam beramal. Kemalasan kita dalam beramal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada yang patut kita salahkan kecuali diri kita. Sehingga dalam riwayat disebutkan bahwa semua orang yang beriman yang meninggal pasti akan menyesal, meskipun dia orang yang paling bertakwa. Meskipun dia adalah orang yang paling bertakwa pun pasti akan menyesal setelah kematian. Kenapa? Orang bertakwa sekalipun akan berkata, kenapa saya tidak memperbanyak amalan salih? Kenapa saya tidak memperlama zikir setelah sholat? Sementara kita di kehidupan dunia ini, habis sholat, tidak ada zikir, tidak ada doa. Sebagian besar kaum muslimin. Bahkan ada orang habis salam, bukan astagfirullah, bukan zikir dia baca, tapi buka HP. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada ingat akhirat, langsung HP-nya dia ingat. Sampai selesai dia baca HP-nya langsung pulang. Padahal orang kalau sudah meninggal, orang itu kalau sudah mati, dia akan berangan-angan seandainya saya berzikir setelah sholat dan memperlama duduk setelah sholat. Orang yang duduk setelah sholat itu dan memperlama duduknya setelah sholat itu keutamaan luar biasa. Dia berzikir kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia perlama ibadahnya. Setelah kematian itu, manusia akan pupus harapannya. Semua harapannya akan terputus. Dan akan datang penyesalannya terus. Penyesalan itu tidak ada gunanya dan tidak ada arti. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Ketika orang-orang disiksa dalam neraka, Allah berfirman apa? Isbiru, sabarlah kalian dalam neraka. Aw la tasbiru, atau kamu tidak sabar disiksa dalam neraka, sawa'un alaikum, sama saja bagi kalian. Meskipun kamu sabar bisa sekarang, tapi antum sudah disiksa misalnya. Apa faedahnya bersabar? Tidak ada. Oh sabar dia disiksa dalam kuburan. Apa faedahnya sabar? Oh sabar dia disiksa dalam neraka. Kata Allah sabar antum. Sabarlah kalian dalam neraka. Tidak ada faedahnya sabar di situ. Kita disuruh bersabar di sini, di dunia. Kita disuruh sabar di dunia ini. Sabar sholat, sabar puasa, sabar baca Quran,
sabar bersedekah, sabar. Karena kalau kita mati, itulah yang kita sebutkan tadi di awal pengajian. Malaikat ketika orang masuk dalam surga, apa yang diucapkan malaikat? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian masuk surga, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Kita butuh untuk bersabar sejenak. Bukan artinya kita tidak ambil dunia, tidak. Bahkan kita tetap disuruh mengambil dunia sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Gambaran dunia ini, Nabi SAW gambarkan kehidupan dunia ini. Hakikat ringkasnya kehidupan dunia. Nabi gambarkan tak kala beliau tidur, kemudian beralaskan tikar yang keras, yang kasar. Lalu datanglah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian melihat badan Nabi SAW tidur di atas tikar yang kasar, sehingga badan beliau berbekas-bekas. Tidak ada kasur empuk yang dia pakai. Tidak seperti kita pakai spring bed, pakai AC. Ya. Ketika dia melihat Nabi SAW menggunakan tikar yang kasar itu, maka sahabat Umar bin Khattab berkata dan menangis. Umar menangis melihat Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apakah engkau adalah orang yang paling Allah cintai menggunakan tikar yang kasar seperti itu? Tidakkah kami membelikan kepada antum tikar yang lebih baik sedikit daripada ini? Apa kata Nabi SAW? Apa urusanku dengan kehidupan dunia ini? Tidak ada urusanku dengan dunia ini, kata beliau. Sesungguhnya hakikat kehidupan dunia ini bagi seorang muslim seperti dia berteduh di bawah pohon, ya. Seperti dia berteduh di bawah pohon sejenak. Ketika dia berjalan, dia berteduh di bawah pohon sejenak. Setelah itu dia berjalan, mampir untuk menunaikan hajatnya di kehidupan dunia. Seperti itulah hakikat kehidupan dunia. Kita hanya mampir di sini sebenarnya, ya. Kita hanya mampir sejenak. Sementara untuk apa? Untuk menunaikan hajat kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, setelah itu kita akan tinggalkan. Setelah itu kita akan tinggalkan. Maka ini pelajaran ma'asyiral muslimin. Manusia pada hari kiamat, dia akan lari meninggalkan keluarganya, kerabatnya, istri dan anaknya dia akan tinggalkan, karena setiap manusia akan berhadapan dengan amalan mereka masing-masing. Faida ja'atis shakhah. Allah berfirman dalam surah Abasa, ingatlah ketika terjadi hari kiamat, ditiup sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Pada hari itu manusia akan lari dari ayahnya dan lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat manusia akan meninggalkan istri dan anaknya. Ini ayat tiap hari dan sering kita dengarkan. Allah menegaskan bahwa manusia akan lari meninggalkan keluarganya pada hari kiamat. Karena kengerian pada hari itu. Manusia akan meninggalkan saudaranya, istrinya dia tinggalkan, bahkan anaknya dia tinggalkan, dia tidak pedulikan. Ibunya dan ayahnya dia akan tinggalkan, dia tidak pedulikan. Kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idin sya'nu yubni. Pada hari itu setiap manusia akan berhadapan dengan kesibukan, ya, mereka akan berhadapan dengan urusan mereka masing-masing. Manusia akan berkata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ya, maka dari itu setiap manusia akan melewati jembatan as-sirat dan kita pasti akan memasukinya dan akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina amanu thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati jembatan as-sirat, jembatan yang dipasang di atas punggung neraka jahanam. Itu adalah ketetapan yang pasti dari Allah Ta'ala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut di dalam neraka jahanam. Maka siapa yang istiqomah di kehidupan dunia ini, Allah Ta'ala akan mudahkan dia lewat di atas jembatan as-sirat. Ya,
Dia akan dimudahkan lewat di atas jembatan as-sirat. Siapa yang berbuat zalim, maka dia akan jatuh ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Dan jembatan as-sirat ini lebih tipis dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan mata pedang. Maka sangat berat orang berlalu di atasnya kecuali dengan amalan salih dan keimanan yang kuat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, keistiqomahan di atas Islam, istiqomah di atas sunnah. Hendaklah kita memperbanyak berdoa kepada Allah taala agar kita diberikan kemudahan, kekuatan dan kesabaran hidup di dunia ini dan memperbanyak amalan dan ketaatan. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.